Selamat pagi bagi kalian semua. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terhadap pengembangan pariwisata di Indonesia. Nah, namun sebelum saya masuk ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baik, nama saya Ratu Angelin Ponto dengan nomor induk mahasiswa 1953010058. Angkatan 2019 dengan dosen pengajar Ibu Santi Maudiarti, SE MPD, dengan program studi S1 Hospitality Pariwisata, Kampus Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Baik, langsung saja kita ke materi. Pada abad ke-21, pengembangan teknologi semakin pesat, membuat kita lebih mudah dalam mendapatkan, mengirim, dan mengolah informasi yang ada. Nah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini juga semakin membantu manusia di berbagai sektor kehidupan. Salah satu contohnya adalah sektor pariwisata. Nah, peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam sektor pariwisata cukup besar dan penting, karena sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penghasil devisa bagi negara yang memiliki potensi yang sangat besar untuk terus dikembangkan. Nah, sektor pariwisata berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan berwisata. Nah, semakin tinggi tingkat ekonomi dan pendidikan seseorang, maka kebutuhan untuk berwisata pun akan semakin besar. Sektor pariwisata telah menjadi sektor ekonomi yang ikut berkembang seiring dengan kemajuan dan dinamika masyarakat dunia, sehingga berbagai negara, salah satunya seperti Indonesia, menjadikan pariwisata sebagai tumpuan sumber penggerak ekonomi negaranya. Nah, keberhasilan pengembangan sektor pariwisata tidak hanya bergantung dari seberapa banyak destinasi yang dimiliki, keindahan alam, kealamian, keunikan tradisi atau budaya. Namun, diukur dari sumber daya manusia atau kualitasnya yang berperan dalam manajemen pengelolaan dan informasi pariwisata yang dikelola dengan teknologi informasi yang sesuai. Nah, salah satu faktor yang menghambat atau mempercepat laju kegiatan pariwisata adalah pola promosi dan sistem pengelolaan informasi yang berdampak pada dikenal atau tidak dikenalnya suatu objek wisata, kemudahan dalam memperoleh tujuan wisata, kemudahan akses menuju lokasi wisata, manfaat yang didapat selama berwisata, ketersediaan transportasi, sarana dan prasarana, fasilitas penunjang, serta informasi yang akan sangat menentukan wisatawan dalam menentukan pilihan, pola kegiatan atau lokasi wisatanya. Nah, seperti halnya yang dilakukan oleh negara Indonesia beberapa tahun belakangan ini, yang terus mempromosikan tempat-tempat pariwisata yang ada di Indonesia melalui iklan di media massa online maupun offline, agar menarik minat wisatawan untuk berwisata ke Indonesia. Nah, tak hanya itu, pemerintah Indonesia juga meluncurkan program ITX atau Indonesia Tourism Exchange. Nah, ITX ini merupakan sebuah platform online marketplace yang memberikan kemudahan bagi para wisatawan untuk menemukan informasi mengenai akomodasi, destinasi, tour event, dan pemesanan. Selain itu, ITX juga memberi kemudahan pembayaran dan konfirmasi secara digital untuk wisatawan yang ingin berkunjung ke Indonesia. Nah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat mengevolusi perkembangan industri pariwisata. Nah, dengan teknologi informasi dan komunikasi dapat melakukan dengan sangat cepat, tepat, dan akurat. Juga mampu mengurangi kesalahan yang dilakukan manusia. Nah, sebagai contoh, kemunculan aplikasi-aplikasi perjalanan berbasis internet, tourism information, yang bergabung dengan e-commerce seperti Traveloka, Alibaba.com, Trivago, Booking.com, Pegi-Pegi, dan masih banyak lagi. Nah, selain program piranti lunak Transport Accommodation Information System,
Dengan menggunakan software tersebut, informasi mengenai harga tiket, harga kamar hotel atau penginapan, ketersediaan akomodasi, kepastian pemesanan, informasi wisatawan yang akan datang, kemudahan pemesanan hotel maupun tiket transportasi di situasi kapanpun dan dimanapun dapat terpenuhi. Nah, kemudahan tersebut akan membuat wisatawan merasa senang dan mengakibatkan jumlah pergerakan dan kedatangan wisatawan terus meningkat. Sebagai contoh kemudahan informasi yang dapat didapatkan oleh wisatawan atau calon wisatawan dari media sosial seperti Facebook, Twitter, maupun Instagram dan tulisan-tulisan berupa artikel lepas atau informasi resmi dari sosial media dan internet mengenai daerah wisata yang ada di Indonesia. Sehingga wisatawan tak hanya terpaku pada destinasi yang sudah terkenal atau menjadi ikon dari daerah tersebut. Nah, dampak dari itu semua menciptakan pengalaman baru bagi wisatawan yang akan disenangi dan menanamkan sugesti untuk kembali lagi membawa sanak saudara atau kerabat yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Nah, beberapa contoh website kepariwisataan seperti Wonderful Indonesia, Visit Jogja, Explore Jogja, Main di Kota, Jateng Eksis, dan masih banyak lagi. Nah, kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah sektor pariwisata merupakan sektor yang memiliki potensi yang sangat besar untuk pendapatan daerah, negara, bahkan masyarakat jika terus dikembangkan dan dikelola dengan baik. Nah, salah satu penyebab masih kurangnya berkembang pariwisata adalah metode promosi dan belum memaksimalkan ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi yang ada saat ini. Karena itu, dalam mengembangkan sektor pariwisata, perlu adanya pengembangan sistem informasi pariwisata yang berfungsi sebagai media informasi dan panduan bagi wisatawan yang akan berkunjung. Nah, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan sektor wisata dalam bentuk e-tourism akan memberikan dampak yang sangat besar bagi pengembangan sektor pariwisata dan berujung pada peningkatan pendapatan dalam bidang kepariwisataan. Nah, pemanfaatan teknologi informasi ini harus disinergikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam sektor pariwisata yang tertuang dalam rencana induk pengembangan pariwisata daerah dan terintegrasi dengan sistem pendukung pariwisata lainnya. Jadi, sekian pembahasan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terhadap pengembangan pariwisata di Indonesia. Jika ada saran atau komentar, silakan komen di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih dan sampai ketemu di lain waktu.